Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nyimas Siti Saifani Julia. Saya Trisy Natali Barus. Saya Pelangi Meisa Fitri. Saya Siti Aisyah. Pernahkah kalian melihat air dan minyak yang tidak dapat bercampur? Atau mungkin alkohol yang mudah larut dalam air? Nah, dalam ilmu kimia, fenomena ini berkaitan dengan sifat kelarutan dan interaksi antar molekul. Ada yang bisa bercampur atau miscible dan ada juga yang tidak bisa bercampur atau immiscible. Penasaran? Mari kita bahas lebih lanjut di video ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang mixing and agitation liquid to liquid. Mixing dan agitation merupakan proses penting dalam industri kimia untuk meningkatkan homogenitas dan keseragaman sistem. Pencampuran terjadi ketika material dipindahkan dari satu area ke area lain dalam sebuah wadah. Ketidakseragaman sistem dapat dijelaskan sebagai gradien dari berbagai properti seperti konsentrasi, viskositas, temperatur, warna, fase, dan sebagainya. Liquid-liquid mixing memainkan peran penting dalam menghasilkan dan meningkatkan luas area antarmuka yang esensial untuk memperbaiki transfer massa dan transfer panas antar fase. Proses ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu miscible liquid. Karakteristiknya yaitu terjadi antara dua cairan yang saling melarutkan dalam keadaan ketidakadaan hambatan terhadap larutan dan antarmuka cairan. Yang kedua, proses ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu miscible liquid. Karakteristiknya yaitu terjadi antara dua cairan yang saling melarutkan dalam ketidakadaan hambatan terhadap larutan di antarmuka cairan. Yang kedua itu ada immiscible liquid. Karakteristiknya itu terjadi antara dua cairan yang tidak saling melarutkan. Adapun proses pencampuran liquid into liquid, yang pertama ada dissolution atau pelarutan. Pelarutan adalah proses di mana suatu zat larut dalam sebuah pelarut untuk membentuk larutan yang homogen. Proses ini terjadi ketika adanya gaya tarik antara solvent dan juga solut lebih kuat untuk mengatasi gaya tarik dari solut itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelarutan atau dissolution, yang pertama ada suhu, yang kedua ada agitasi, yang ketiga ada ukuran partikel, dan yang keempat ada jenis pelarutnya. Proses yang kedua yaitu emulsifikasi. Emulsifikasi adalah proses pembentukan emulsi, di mana campuran dari dua cairan yang tidak bisa bercampur dengan sempurna, seperti minyak dan juga air. Proses ini melibatkan dispersi satu cairan ke dalam cair yang lainnya dalam bentuk tetesan kecil yang stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi emulsifikasi yaitu jenis emulsifier atau zat pengemulsinya, di mana membantu menstabilkan emulsi dengan cara menurunkan tegangan antarmuka antara dua campuran tersebut. Proses yang ketiga yaitu dispersion atau dispersi. Dispersi adalah proses pencampuran suatu zat ke dalam medium lain dalam bentuk partikel yang kecil yang tersebar secara merata. Tidak seperti emulsifikasi, dispersi bisa melibatkan padatan, cairan maupun gas. Tiga jenis utama dispersi berdasarkan ukuran partikelnya, mulai dari suspensi yang paling besar, yang kedua ada koloid yang menengah, dan ketiga larutan sejati. Adapun faktor yang mempengaruhi dispersi, yang pertama ada tegangan permukaan, di mana penurunan dari tegangan permukaan ini dapat membantu dalam pembentukan dan juga stabilisasi dispersi. Yang kedua ada agen stabilisator, di mana digunakan untuk mencegah penggumpalan dan juga pengendapan partikel yang terdispersi. Kemudian, ada pun peralatan umum yang biasa digunakan untuk liquid-liquid mixing, meliputi tank dan vessel. Selanjutnya, ada beberapa jenis impeller yang cocok untuk liquid-liquid mixing. Yang pertama, ada radial flow impellers, di mana ini baik untuk dispersi dan emulsifikasi, dan ini juga menghasilkan aliran radial yang kuat. Yang kedua, ada axial flow impellers, seperti pitch blade turbines, di mana ini cocok untuk campuran cairan miscible dan lebih efisien energi dibandingkan turbin disk. Yang ketiga, ada turbin dengan sawtooth edge, di mana sangat baik untuk emulsifikasi dan dispersi. Selain itu, ini juga menghasilkan aksi geseran yang tinggi. Yang keempat, ada shrouded turbines, di mana ini menjamin derajat aliran radial dan aksi geseran yang tinggi dan sangat baik untuk emulsifikasi dan dispersi. Baik, untuk contoh soal dari materi kami, yaitu sebuah tangki pilot plant dengan diameter 1 feet diaduk menggunakan impeller turbin 6 bilah dengan diameter 4 inch. Dengan bilangan Reynolds pada impeller adalah 104, 104, dan waktu pencampuran cairan adalah 15 detik. Daya yang dibutuhkan untuk pencampuran adalah 2 horsepower per 100.000 gal. Dengan pertanyaan, A. Berapakah masukan data yang diperlukan untuk menghasilkan waktu pencampuran yang sama dalam tangki berdiameter 6 feet? B. Berapakah waktu pencampuran pada tangki berukuran 6 feet jika input daya persatuan volume tetap sama seperti pada tangki pilot plant?
Untuk penyelesaian dari contoh soal tersebut, A. Masukkan daya untuk pencampuran yang sama, yaitu 15.552 horsepower, dan B. Waktu pencampuran untuk daya per volume yang sama, yaitu 49,515. Sekian pemaparan materi kami mengenai liquid into liquid, Dissolution, emulsification, dan dispersion. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.